Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih di rumah. Oke teman-teman, nah pada video kali ini kita akan membahas tentang rangka manusia. Nah sebelum menjelaskan tentang rangka manusia, Ustazah pengen nanya dulu nih. Tubuh kalian tersusun dari tulang-tulang kan ya? Ya pastinya ya, tersusun dari tulang-tulang. Nah, kumpulan dari tulang-tulang itu dinamakan dengan rangka. Nah, rangka manusia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada rangka kepala, yang kedua ada rangka badan, dan yang ketiga ada rangka anggota gerak. Nah, untuk lebih lanjut kita pahami tentang rangka manusia, kita pahami pembahasan berikut ini ya. Nah, oke teman-teman, seperti sudah yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa gerak manusia itu, rangka manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Ada rangka kepala atau tengkorak, ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu ada tangan dan kaki. Nah, fungsi rangka. Fungsi rangka itu untuk apa? Yang pertama untuk menyangga dan memberi bentuk tubuh. Bayangkan saja kalau tubuh kita itu tidak ada rangka ya teman-teman. Pasti akan seperti baju yang jatuh saja di lantai gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu melindungi organ-organ dalam tubuh yang vital. Contohnya seperti misal tengkorak. Tengkorak itu dia fungsinya untuk melindungi organ tubuh yang vital berupa otak ya teman-teman. Nah karena otak itu merupakan sel saraf yang paling besar. Jadi dilindungi sama tulang tengkorak ini. Kemudian dari misal tulang rusuk. Tulang rusuk sendiri fungsinya untuk melindungi organ-organ berupa jantung, paru-paru, banyak ya organ yang ada di dalam dada kita. Kemudian yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot. Yang keempat yaitu tempat pembentukan sel-sel darah, yaitu pada sumsum tulang pipa dan tulang rusuk. Makanya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita habis makan daging ayam, terus kita lihat tulangnya, di tengah-tengahnya warnanya merah ya, sumsumnya warnanya merah. Nah, karena salah satu fungsinya adalah membentuk sel-sel darah. Kemudian, yang kelima, yaitu tempat penyimpanan mineral atau zat kapur. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tulang ubun-ubun, kedua ada tulang pelipis, kemudian ada tulang tengkorak, ada tulang rahang bawah, ada tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Kemudian untuk rangka badan di sini juga bermacam-macam, ada tulang selangka. Nah, di belakangnya ada tulang belikat. Kemudian ada tulang rusuk. Nah, rusuk itu sendiri juga terdiri dari 3 macam ya. Ada rusuk sejati, jumlahnya ada 7 pasang. Kemudian ada rusuk palsu dan ada rusuk melayang. Kemudian tulang dada. Kemudian ke bawahnya ada tulang belakang. Nah, tulang belakang itu seperti tulang punggung, tulang leher, tulang pinggul. Nah, seperti itu ya. Kemudian tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul di bawahnya. Nah, terus ada rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini ada 2 macam. Ada tangan, bagian tangan, dan ada bagian kaki. Kita lihat dulu untuk bagian tangan. Di sini ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan, dan ada yang ketinggalan ya. Di sini ada tulang telapak tangan.
Kemudian di bagian kaki ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering, tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, kemudian tulang itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 macam. Ada tulang pipa atau panjang. Tulang pipa atau panjang ini artinya bentuk tulangnya panjang. Nah, contohnya seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang paha. Nah, tulang paha, tulang lengan atas itu kan panjang-panjang ya. Kemudian tulang kering, tulang betis, nah itu semuanya tulang pipa atau panjang. Bentuknya mungkin seperti pipa gitu. Yang kedua yaitu tulang pendek. Nah, tulang pendek itu artinya lebih pendek ya daripada tadi kayak tulang lengan atas itu kan panjang, makanya dikategorikan tulang panjang. Untuk tulang pendek ini contohnya tulang telapak tangan, tulang telapak kaki ya. Jadi bentuknya lebih pendek. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya pipih gepeng, mungkin gepeng tipis. Itu contohnya tulang dada, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Kemudian yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan artinya. Contohnya tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang wajah seperti apa? Seperti tulang pipi, tulang hidung. Nah, seperti itu ya. Dan ruas-ruas tulang belakang juga bentuknya kurang beraturan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sendi. Nah, sendi itu adalah pertemuan dua tulang atau lebih. Jadi atau hubungan dua tulang atau lebih. Nah, sendi itu dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Untuk sendi mati artinya jenis sendinya itu sama sekali tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Nah, bayangkan saja misal di sini ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini tersusun dari berbagai macam tulang. Misal ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang dahi. Nah, misal pertemuan antara tulang ubun-ubun dengan dahi itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Bayangkan saja jika si sendi itu bisa digerakkan. Ya, mungkin otak kita akan keluar bercecer kemana-mana. Gitu. Oke, yang kedua yaitu sendi kaku. Sendi kaku itu jenis persendian yang memungkinkan tulang bergerak sedikit. Contohnya sendi-sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak itu jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak bebas. Nah, sendi gerak ini dibagi menjadi 4 macam. Ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi peluru, dan ada sendi putar. Nah, kita lihat di sini sendi gerak. Nah, sendi gerak di sini kita lihat sendi engsel itu contohnya antara tulang lengan atas, tulang di sikut dan di lutut. Kemudian sendi pelana itu berada di jari ya, ibu jari. Kemudian sendi peluru berada di tulang gelang panggul dan gelang bahu. Kemudian sendi putar berada di antara tulang atlas dan tulang leher. Gitu ya. Nah, oke teman-teman, seperti sudah yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa gerak manusia itu, rangka manusia itu dibagi menjadi 3 macam. Ada rangka kepala atau tengkorak, ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu ada tangan dan kaki. Nah, fungsi rangka. Fungsi rangka itu untuk apa? Yang pertama untuk menyangga dan memberi bentuk tubuh. Bayangkan saja kalau tubuh kita itu tidak ada rangka ya teman-teman. Pasti akan seperti baju yang jatuh saja di lantai gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu melindungi organ-organ dalam tubuh yang vital. Contohnya seperti misal tengkorak.
tengkorak itu dia fungsinya untuk melindungi organ tubuh yang vital berupa otak ya teman-teman. Nah, karena otak itu merupakan sel saraf yang paling besar. Jadi dilindungi sama tulang tengkorak ini. Kemudian dari misal tulang rusuk. Tulang rusuk sendiri fungsinya untuk melindungi organ-organ berupa jantung, paru-paru, banyak ya organ yang ada di dalam dada kita. Kemudian yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot. Yang keempat yaitu tempat pembentukan sel-sel darah, yaitu pada sumsum tulang pipa dan tulang rusuk. Makanya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita habis makan daging ayam, terus kita lihat tulangnya, di tengah-tengahnya warnanya merah ya, sumsumnya warnanya merah. Nah, karena salah satu fungsinya adalah membentuk sel-sel darah. Kemudian yang kelima yaitu tempat penyimpanan mineral atau zat kapur. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tulang ubun-ubun, kedua ada tulang pelipis, kemudian ada tulang tengkorak, ada tulang rahang bawah, ada tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Kemudian untuk rangka badan di sini juga bermacam-macam, ada tulang selangka. Nah, di belakangnya ada tulang belikat. Kemudian ada tulang rusuk. Nah, rusuk itu sendiri juga terdiri dari 3 macam ya. Ada rusuk sejati, jumlahnya ada 7 pasang. Kemudian ada rusuk palsu dan ada rusuk melayang. Kemudian tulang dada. Kemudian ke bawahnya ada tulang belakang. Nah, tulang belakang itu seperti tulang punggung, tulang leher, tulang pinggul. Nah, seperti itu ya. Kemudian tulang gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul di bawahnya. Nah, terus ada rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini ada 2 macam. Ada tangan, bagian tangan, dan ada bagian kaki. Kita lihat dulu untuk bagian tangan. Di sini ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan, dan ada yang ketinggalan ya. Di sini ada tulang telapak tangan. Kemudian di bagian kaki ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering, tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, kemudian tulang itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 macam. Ada tulang pipa atau panjang. Tulang pipa atau panjang ini artinya bentuk tulangnya panjang. Nah, contohnya seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang paha. Nah, tulang paha, tulang lengan atas itu kan panjang-panjang ya. Kemudian tulang kering, tulang betis, nah itu semuanya tulang pipa atau panjang. Bentuknya mungkin seperti pipa gitu. Yang kedua yaitu tulang pendek. Nah, tulang pendek itu artinya lebih pendek ya daripada tadi kayak tulang lengan atas itu kan panjang. Makanya dikategorikan tulang panjang. Untuk tulang pendek ini contohnya tulang telapak tangan, tulang telapak kaki ya. Jadi bentuknya lebih pendek. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya pipih gepeng, mungkin gepeng tipis. Itu contohnya tulang dada, tulang tengkorak, dan tulang rusuk. Kemudian yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan artinya. Contohnya tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Tulang wajah seperti apa? Seperti tulang pipi, tulang hidung, nah seperti itu ya. Dan ruas-ruas tulang belakang juga bentuknya kurang beraturan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sendi. Nah, sendi itu adalah pertemuan 2 tulang atau lebih.
Jadi atau hubungan dua tulang atau lebih. Nah, sendi itu dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Untuk sendi mati artinya jenis sendinya itu sama sekali tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Nah, bayangkan saja misal di sini ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini tersusun dari berbagai macam tulang. Misal ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang dahi. Nah, misal pertemuan antara tulang ubun-ubun dengan dahi itu tidak dapat digerakkan sama sekali. Bayangkan saja jika si sendi itu bisa digerakkan. Ya, mungkin otak kita akan keluar bercecer kemana-mana. Gitu. Oke, yang kedua yaitu sendi kaku. Sendi kaku itu jenis persendian yang memungkinkan tulang bergerak sedikit. Contohnya sendi-sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak itu jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak bebas. Nah, sendi gerak ini dibagi menjadi 4 macam. Ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi peluru, dan ada sendi putar. Nah, kita lihat di sini sendi gerak. Nah, sendi gerak di sini kita lihat sendi engsel itu contohnya antara tulang lengan atas, tulang di sikut dan di lutut. Kemudian sendi pelana itu berada di jari ya, ibu jari. Kemudian sendi peluru berada di tulang gelang panggul dan gelang bahu. Kemudian sendi putar berada di antara tulang atlas dan tulang leher. Gitu ya. Sendi engsel. Sendi engsel itu adalah hubungan antar dua tulang yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya seperti ini. Sikut dan lutut. Nah, kemudian ada sendi pelana. Nah, sendi pelana hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan dua arah. Seperti ini. 1, 2, dan seperti ini. 1, 2. Kemudian sendi peluru. Nah, sendi peluru itu gerakan yang memungkinkan ke segala arah. Seperti ini. Hubungan antara bahu dengan lengan atas. Nah, gerakan ke segala arah. Kemudian sendi putar. Nah, sendi putar itu hubungan antar tulang yang memungkinkan satu tulang memutari tulang yang lainnya. Contohnya seperti ini. Putar atau seperti ini. Nah, jadi untuk menghafalnya kita kasih gerakan ya. Sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar. Nah, setelah kalian menyaksikan pembahasan tadi, nah coba kalian jawab pertanyaan ini ya. Terus kalian jawaban kalian komen di bawah video ini. Nah, pertanyaannya, menurut kamu apa fungsi tulang rusuk bagi tubuh kita? Nah, jika kalian tadi menyimak video pembahasan tadi, pasti kalian bisa jawab. Sekali lagi, apa fungsi tulang rusuk bagi tubuh kita? Nah, sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.